Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nisrina sebagai dosen pembimbing mata kuliah Ushul Fiqih 2 dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembenturan antar dalil hukum syara, pendahuluan dan penyelesaiannya dengan tarjih. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Muhammad Hashim Antamulana, yaitu saya sendiri selaku moderator. Lalu yang kedua ada Muhammad Fahriz, yang ketiga ada Sofia Indana, yang keempat ada Aisyah. Pembenturan antar dalil hukum syara atau yang disebut dengan ta'arud. Secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dihendaki oleh dalil lain. Misalnya, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Namun, di lain pihak, hadis melarang wasiat tersebut kepada ahli waris. Hukum atau cara mengatasi ta'arud. Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada beberapa dalil yang saling berlawanan, maka baginya wajib mencari solusi mengatasi ta'arud tersebut. Ada dua solusi atau metode yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi. Metode yang pertama yaitu metode Hanafiyah. Yang pertama yaitu nasakh, lalu yang kedua tarjih, yang ketiga al-jam'u wa at-taufiq, yang keempat yaitu tasakut dalil lain. Lalu metode kedua yaitu metode Syafi'iyah. Yang pertama yaitu al-jam'u wa at-taufiq, lalu yang kedua tarjih, yang ketiga nasakh, dan yang keempat tasakut dalil lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cara mengatasi atau penyelesaian ta'arud dengan tarjih. Baik, materi selanjutnya yaitu tarjih. Secara etimologi, dalam bahasa Arab tarjih berarti menguatkan. Muhammad Jawab Mughniyah menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu dalil yang lebih kuat. Sementara itu, Muhammad Al-Jarjani menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa ialah menetapkan salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syara, tarjih adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena di antara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu ialah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut. Selanjutnya yaitu ada hakikat tarjih. Hakikat tarjih yang merupakan persyaratan untuk melakukan tarjih berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Saifuddin Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam, yaitu yang pertama, ada dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian, tidak terdapat tarjih dalam dua dalil yang qat'i, karena dua dalil qat'i tidak mungkin saling berbenturan. Hakikat yang kedua yaitu dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Sedangkan hakikat yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil yang meninggalkan dalil dan meninggalkan dalil yang satunya lagi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pentarjihan. Langkah-langkah pentarjihan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langkah pertama, tarjih terhadap dalil-dalil nas yang masih berlawanan, sedangkan langkah yang kedua yaitu tarjih terhadap qiyas. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi yaitu tarjih antara dalil nas. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan
yang merupakan langkah yang ditempuh oleh mazhab Hanafi ialah sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi perlawanan antara al-nas dengan al-zahir, maka yang diutamakan adalah al-nas, sebab al-nas itu dilihat dari segi dalalahnya lebih kuat dari al-zahir. Maka dari itu al-naslah yang diutamakan. Yang kedua adalah mendahulukan al-mufassar dari al-nas dilihat dari segi dalalahnya. Al-mufassar lebih kuat dari al-nas. Nah, maka itu al-mufassar lebih kuat daripada al-nas, yang dipakai adalah al-mufassar. Yang ketiga adalah mendahulukan al-muhkam dari al-zahir, al-nas dengan al-mufassar. Dilihat dari segi tingkatan dan kekuatan dalalah antara al-muhkam dengan yang lainnya. Maka yang paling derajatnya adalah al-muhkam, berfungsi sebagai nas. Yang keempat adalah mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nas. Dengan kata lain, dilihat dari penunjukan dalalah nas, maka ibarah nas lebih kuat dari isyarah nas. Karena ibarah nas, apa yang disebutkan bukan berdasarkan isyarat. Oleh karena itu, ibarah nas dimenangkan dari ibarah nas. Selanjutnya yaitu adalah yang kelima, yaitu mendahulukan isyarah nas atas dalalah nas dilihat dari tingkatannya, maka isyarah nas lebih kuat dari dalalah nas. Oleh karena itu, yang dimenangkan adalah isyarah nas jika terjadi perlawanan dengan dalalah nas. Jadi yang dimenangkan adalah isyarah nas, bukan dalalah nas ketika terjadi perlawanan. Yang keenam adalah mendahulukan dalalah mantuk atas mafhum jika terjadi perlawanan antara dalalah mantuk dan dalalah mafhum. Maka yang diperangi dan diamalkan adalah dalalah mantuk. Dalalah mantuk adalah pengertian atau ketentuan hukum yang diperoleh berdasarkan penuturan nas. Oleh karena itu, ia lebih kuat dari dalalah mafhum yang keberadaannya diperoleh dari pemahaman tersirat yang tidak disebut oleh nas, tetapi tidak dapat dipisahkan dari yang mantuk. Yang ketujuh adalah penggabungan dan pengkompromian. Jika jalan yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan, maka dalil nas yang berlawanan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Maka jalan yang akan ditempuh adalah menggabungkan dan mengkompromikan dalil nas atau nas yang berlawanan tersebut. Langkah ini disebut dengan watawfiq al-jama'. Yang ke-8 adalah berpaling dari dua dalil yang berlawanan. Jika semua jalan tidak dapat dilakukan, begitu pula dengan tarjih terhadap perlawanan dua dalil tersebut, maka mujtahid harus memalingkan dengan menggunakan isti'dal, yaitu pindah kepada dalil yang lain yang lebih rendah tingkatannya, seperti pindah kepada qiyas. Oke, kita berlanjut ke materi selanjutnya. Sedangkan menurut Imam Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhul disebutkan, tarjih itu kadang-kadang berkaitan dengan al-isnad, al-matan, maudul nas, dalalah. Tentang al-isnad, menurut Imam Al-Syaukani menyebutkan 42 cara pentarjihannya yang dikelompokkan pada 3 cara saja, yaitu yang pertama, kita dilihat dari segi banyak dan sedikitnya jumlah rawi. Artinya, jika terjadi perlawanan dua buah hadis, maka yang dipegangi dan diamalkan ialah hadis yang rawinya terbanyak. Dengan kata lain, sanad hadis yang lebih banyak menjadi pegangan untuk diamalkan. Nah, yang kedua, dilihat dari segi pembisik rawi atau sanad hadis. Jika terjadi perlawanan antara dua buah hadis, maka harus dilihat kondisi orang yang meriwayatkan tersebut. Artinya, hadis yang bersifat adil, kedewasaan usia dalam kedalaman ilmu, mempunyai pemahaman yang kuat, mempunyai hafalan yang kuat,
dan lebih cepat adalah lebih yang didahulukan daripada sebaliknya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, dilihat dari segi penerimaan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang diterima langsung dari Nabi harus dikuatkan daripada yang didengar melalui penuturan orang lain, termasuk juga hadis-hadis yang disebutkan sebab periwayatannya daripada yang tidak disebutkan. Kemudian, yang menyangkut matan isi hadis, harus dilihat kandungan makna yang terdapat di dalamnya jika terjadi perlawanan. Artinya, kandungan makna yang lebih tegas, jelas, rinci harus dikuatkan daripada sebaliknya. Adapun dari segi maudul nas, harus diperhatikan petunjuk yang lebih jelas dan tegas daripada sebaliknya. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah tarjih antara kias. Pentarjihan terdapat perlawanan di antara kias ini. Bagi Imam Syaukani dikelompokkan kepada beberapa macam. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pentarjihan tentang ilat hukum. Menurut Al-Syaukani, ada 14 langkah pentarjihan tentang ilat ini. Yang terpenting adalah menguatkan atau mendahulukan kias dengan ilat hakiki daripada kias yang ilatnya berdasarkan pertimbangan saja. Yang dimaksudkan dengan ilat hakiki ialah ilat mansusah, dan ilat berdasarkan pertimbangan disebut dengan mustanbatah atau yang diperoleh melalui ijtihad. Lalu yang kedua yaitu pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan ilat. Al-Syaukani menjelaskan ada 11 langkah dalam pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan ilat kias. Dengan kata lain, ke-11 langkah ini berkaitan dengan petunjuk penempatan ilat. Yang terpenting adalah menguatkan ilat kias yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qat'i, menguatkan atau mendahulukan ilat kias yang ditetapkan dengan dalil yang zahir daripada al-sabr wa al-taqsim. Lalu yang ketiga yaitu ada pentarjihan tentang dalil hukum. Yang dimaksud di sini ialah tentang dalil al-asl atau pokok. Menurut Al-Syaukani bahwa al-asl atau pokok sebagai tempat penyandaran kias yang dalilnya qat'i harus lebih didahulukan daripada yang zammi. Lalu yang keempat ada pentarjihan tentang al-far'u atau cabang yang disamakan dengan pokok. Dalam hal ini menurut Al-Syaukani bahwa al-far'u atau cabang yang secara substansial pertautannya dengan nilai pokok mempunyai nilai hukum dan ilat yang sama lebih dikuatkan dari al-far'u atau cabang yang pertautannya dengan pokok hanya sama dari segi jenis hukum dan nilai ilat saja. Selanjutnya yaitu contoh. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 24 disebutkan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, yang artinya dihalalkan bagi kamu menikahi wanita selain yang demikian. Maksudnya yang dihalalkan itu adalah wanita-wanita yang bukan mahram yang tersebut dalam ayat sebelumnya atau ayat ke-23 Quran surah An-Nisa. Dan wanita-wanita yang bersuami pada ayat 24 dilihat dari segi zahirnya ayat, maka dalalahnya seperti yang disebutkan oleh Abdul Karim, Sayyidana Dalah menikahi lebih dari 4 orang yang termasuk mahram. Akan tetapi dalalah zahir nas seperti ini berlawanan dengan ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', yang artinya maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3, dan 4. Maka ayat ini merupakan ayat yang mengharamkan kawin lebih dari 4 orang atau
dalam waktu yang bersamaan atau memadu. Oleh karena itu, ayat ini dikuatkan dan diutamakan dari ayat pertama di atas, serta diharamkan kawin lebih dari 4 orang. Lalu yang selanjutnya ada pandangan ulama tentang tarjih. Para ulama sepakat, baik ulama klasik maupun kontemporer, seperti Imam Al-Syaukani, Abu Ishaq Al-Syaitibi, Muhammad Abu Zahroh, Muhammad Jaud Mughniyah, dan Zaki Al-Din Sya'ban, mengatakan bahwa dalil nas atau nas itu sendiri tidak terdapat perlawanan atau pertentangan satu sama lainnya, atau tidak mungkin terjadi perlawanan di antara dua dalil nas, karena nas itu datangnya dari syar'i. Akan tetapi perlawanan antara dalil nas itu adalah berdasarkan pandangan mujtahid. Para mujtahid atau ulama memandang di mana antara dalil-dalil nas terdapat perlawanan satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.